Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama yang saya taati, kepada segenap dewan juri yang insya Allah arif dan bijaksana yang saya hormati, kepada segenap panitia penyelenggara Islamic Festival cabang lomba pidato bahasa Indonesia yang saya hormati, serta hadirin para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah, sholawat serta salam bagi Rasulnya. Hadirin, berdirinya saya di sini bukanlah sebagai seorang pendakwah atau dai, bukanlah sebagai seorang bunyai, bukan juga sebagai seorang menteri, apalagi sebagai seorang tukang cuci. Melainkan berdirinya saya di sini adalah sebagai seorang mahasantri yang masih mengaji pada Pak Kiai dan Bunyai demi bisa mengajarkan ajaran Kanjeng Nabi secara ikhlas lillahi rabbi. Hadirin rahimakumullah, baru-baru ini ramai diperbincangkan mengenai isu toleransi antar umat beragama. Islam dengan sangat jelas sudah memberikan pedoman bahwa agama tidak boleh dipaksakan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menentukan agamanya sendiri sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hadirin, agama menganjurkan setiap umatnya untuk senantiasa berbuat baik, yaitu dengan cara saling mengenal, saling memahami, saling menghormati, saling mengasihi, dan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan serta ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal keburukan ataupun dosa. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin, umpama semua umat beragama apapun agamanya mampu menunjukkan perilaku terbaik versi dari apa yang telah diajarkan agamanya, maka sejatinya tidak akan muncul suatu persoalan atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwasannya setiap agama punya yang namanya kitab atau pedomannya masing-masing. Umat Kristiani punya Alkitab, umat Hindu punya kitab Weda, umat Buddha punya kitab Tripitaka, dan kita umat Islam punya kitab Al-Quran. Hadirin, berangkat dari sini seharusnya kita sadar bahwasannya perbedaan bukanlah menjadi soal, akan tetapi justru bisa menjadi ajang untuk meningkatkan rasa toleransi yang tinggi. Hadirin rahimakumullah, toleransi antar umat beragama adalah suatu sikap saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Apapun jenis agamanya, apapun jenis agama yang telah dianut, sudah selayaknya setiap orang harus bisa saling memahami satu sama lain. Karena tujuan dari toleransi adalah menumbuhkan sikap harmonis antar sesama dan menciptakan kerjasama antar umat beragama. Hadirin rahimakumullah, toleransi merupakan satu dari 4 indikator moderasi beragama yang menjadi program prioritas dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024, di mana 3 indikator lainnya adalah anti kekerasan, wawasan kebangsaan, dan ramah tradisi. Hadirin,
Berangkat dari data tersebut, lalu bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan rasa toleransi? Ya, setidaknya kita bisa melakukan 4 larangan dan 1 anjuran. Yang pertama, tidak memaksakan agama sendiri kepada orang lain. Yang kedua, tidak mengganggu ibadah orang lain. Yang ketiga, tidak menghina dan mengolok ibadah orang lain. Yang keempat, tidak melakukan diskriminasi terhadap penganut agama lain. Dan yang terakhir adalah senantiasa menjalin silaturahmi dengan berbuat baik kepada semua orang. Hadirin rahimakumullah. Lalu kita, bagian dari kaum muda, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Ya, sebagai generasi muda sekarang sudah saatnya kita bisa bertindak sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu bertindak sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dengan demikian dapat meningkatkan rasa keimanan di dalam diri kita. Jika iman kita kuat, maka kita senantiasa akan terbiasa untuk berbuat baik. Demikian pula cara meningkatkan ketakwaan adalah menjalankan ibadah dengan benar, sehingga mempunyai dampak positif baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah dari awal hingga akhir tadi, apa yang telah saya sampaikan pasti ada kurangnya. Kiranya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.